Guys, sekarang ada cerita baru. Jadi sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ceritain cerita lengkapnya di suatu tempat. Nah, kalau kalian mau dengerin cerita lengkapnya nih, emang ini lebih lengkap dari sebelumnya. Sebelumnya itu yang penelusuran kemarin, kalian harus nonton dulu supaya ngerti nanti ceritanya di bagian mana. Ceritanya ini sosok yang ada di mana, kalian harus nonton dulu yang sebelumnya, baru nonton ke sini. Karena nanti Mbak Arti sama Tasya akan ceritain cerita lengkapnya tentang si Nyai ini, tempat ini, tanah ini lebih detail. Oke, kita mulai dari mana? Dulu kali ya. Jadi sebelum ke tempat ini tuh, kenapa milih tempat ini? Karena dari awal aku lihat ada perempuan berkebaya merah, tapi nggak jelas mukanya, intinya kebaya merah. Terus tiba-tiba dapat kabar bahwa orang sekitar sini tuh sering lihat kuntilanak merah gitu. Terus udah sampai sebelum sampai tempat ini di jalan tadi, ternyata Arti pas diceritain langsung connect. Jadi dia langsung tempatnya begini ya gitu. Terus akhirnya dia Arti tuh menceritakan lah, ini tuh Nyai, nama dipanggilnya tuh Nyai. Dia dulunya tuh sama menir Belanda, tapi meninggal menirnya, terus akhirnya dia menjaga tempat ini banget sampai saat ini. Gimana tuh ceritanya? Jadi dulu kan zaman Belanda itu si Nyai ini peristri ya sama si menir Belanda itu punya rumah yang sekarang jadi sekolahan dan tanahnya itu luas banget. Nah pada saat menirnya meninggal, Nyai nggak punya anak. Pada saat itu Nyai masih paruh baya gitu. Nah, menir sama Nyai itu sayang banget sama keponakannya Nyai gitu. Jadi segala sesuatu yang mereka punya buat keponakan Nyai karena Nyai nggak punya anak. Akhirnya setelah Nyai meninggal, Nyai memberikan rumah dan tanah itu kepada keponakannya lah, kepada keluarganya, karena keluarganya menir semua di Belanda dan tidak tahu menahu soal rumah ini gitu. Dan pada saat zaman sekarang, setelah turun-temurun dimiliki oleh keluarga, dan sekolah ini sepertinya usaha keluarga juga, karena mereka tanah nggak bisa dijual, nggak boleh dijual sama Nyai, harus ya istilahnya pribumi gitu. Pribumi punya tanah dijaga, tidak boleh dijual kecuali untuk kegiatan yang sosial. Sosialnya sekarang jadi sekolah gitu. Nah, pada saat jadi sebelumnya jadi sekolah. Pada saat jadi sekolah, si keponakan Nyai ini ada sengketa. Sengketa ahli waris. Karena kan sudah beranak pinak tuh keponakannya, itu jadi cucunya gitu kan. Nah, mereka tuh ada orang-orang yang ingin menguasai. Di sebelah sana tadi di luar itu ada gedung, itu gedung sekolah juga. Nah, sepertinya pada saat itu tuh daerahnya luas, itu dibikin sama keluarga itu. Tapi karena kepemilikan tanah dan lain-lain dan bangunan, sengketa dibagi-bagi nggak terima, akhirnya ditutuplah sekolahan ini kan. Karena kenapa ditutup sekolah ini? Satu, tadi ada yang meninggal. Ada yang meninggal, itu adalah sebuah pukulan besar buat keluarga ini. Yang meninggal itu nanti kalian taunya kalau udah nonton yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Terus dan itu jadinya sekolahnya jadi horor buat orang sekitar gitu. Padahal sebenarnya sekolahnya baik, sekolahnya bagus. Sekolahnya jadi momok gitu buat orang sekitar. Nggak ada lagi yang masuk, nggak ada yang lagi daftar. Akhirnya sekolahnya tutup selama 20 tahun. Tapi kepemilikan tanah dan bangunan ini menjadi sengketa di antara keluarga. Jadi ya sampai saat ini sengketa itu belum terselesaikan. Sebenarnya Nyai itu sedih karena cucu-cucunya ya, kalau sekarang tuh dibilangnya cucu-cucunya itu kenapa jadi ribut. Padahal maksudnya Nyai memberikan tanah ini adalah untuk keberlangsungan hidup mereka bersama semuanya gitu. Jangan berantem, jangan ribut gitu, jangan rebutan. Jadi sebenarnya Nyai itu sedih, makanya kenapa Nyai nggak mau pergi dari sini, karena dia lihat keturunannya kok malah jadi duniawi yang dipikirin, bukan sosialnya, bukan untuk keberikan ke masyarakatnya gitu. Jadi padahal tujuannya dikasih untuk itu. Ya, untuk sosial. Jadi
sebenarnya dia sedih, makanya sampai saat ini masih ada di tempat ini. Karena dia bilang dia sebenarnya pengen sekolah ini tuh bangunan ini dan di sebelah sana tuh juga dibersihin. Pengen semua dibersihin, dirapihin lagi seperti dulu, dibangun seperti dulu dan digunakan untuk kegiatan sosial. Tapi ya karena sengketa keluarga, ngerebutin tanah segala macem, ya nggak bisa gitu. Jadi itu pesannya Sebenarnya itu. Ya. Kenapa nyainya masih di sini? Karena emang udah terikat ya. Iya, terikat. Karena dia pengen apa ya? Ini di keluarga dia satu-satunya istrinya menir, istilahnya jadi terangkat derajatnya, berada, punya tanah luas gitu kan. Jadi dalam keluarga dia tuh dia pionir istilahnya, punya harta, punya apa tuh ada tahta. Bukan tahta. Nyai ngasih lihat dia punya cepukan, satu cepukan perhiasan. Oh ya. Gitu. Dulunya itu zaman dulu kan perabot. Jadi gini, kalau zaman dulu itu kita pribumi punya kamar yang proper aja susah gitu. Dan Nyai itu punya kamar yang ranjang besar, punya meja riasnya ukiran kayu jati. Nah, di dalam di meja rias itu ada emas, Nyai. Nah, itu cuma Nyai yang punya karena keluarga lain nggak ada. Tapi Nyai punya itu, Nyai beli itu bukan untuk diri sendiri, untuk dibagikan ke keluarganya, termasuk tanah gitu. Jadi emang Nyainya ini sebenarnya baik. Cuman tadi kenapa orang lihat kuntilanak merah tuh karena mungkin dia berbaju merah dan rambutnya kan digerai panjang, jadi kelihatannya kayak kuntilanak merah. Dan karena orang udah menyebar, udah kemana-mana satu mulut, akhirnya ya udahlah sekalian biarin aja, nggak perlu dikasih tahu juga gitu. Jangan biar orang-orang luar yang bertangan jahat itu tidak mengganggu tanah ini gitu. Jadi sebenarnya ini tempat emang kotor banget sih karena udah 20 tahun nggak dipakai juga. Jadi mungkin dia sedih, bau mati ya. Mungkin dia sedih karena ya harusnya ini dipergunakan dengan baik, cuman jadinya kosong. Apa tuh? Siapa sih? Jadinya kosong, terus jadi kotor. Makanya kenapa tadi ada penunggu lain yang punya menjadikan ini rumah ya karena dibolehin. Ini emang diperbolehkan. Dan kalau dilihat aslinya ya rumah bagus sebenarnya ini gitu. Kalau zaman Belanda ini rumah gedong. Karena tadi depan pilar-pilarnya tinggi-tinggi gitu. Terus kalau cerita yang di depan, nanti kalian kalau nonton ada bagian di depan itu ternyata dulunya itu rumahnya si Mbok itu tinggalnya di depan. Jadi kalau Mbok zaman dulu tuh kalau misalnya Nyai pasti punya mbaknya gitu, mbaknya yang bisa disuruh-suruh, yang nyiapin segalanya. Nah si Mbok ini emang rumahnya tuh ada di depan, di tempat tadi kalian bisa lihatnya kalau di video yang sebelumnya. Nah di sana karena emang udah jadi gudang juga, belum banyak nggak banyak orang tuh kesana lah gitu, jarang-jarang dipakai, jadi tempat buangan. Makanya tadi ada sosok-sosok yang jelek-jelek, tapi Simbo ini sebenarnya baik. Sampai tadi dia sempat ngomong ngapain kesini, nggak ada yang bisa diceritain juga gitu. Jadi pas kita baru masuk, aku kan bilang tuh ada yang di pojokan ada yang basah. Itu sebenarnya tadi kan aku bilang nggak bisa diceritain karena emang dia nggak bisa ngomong, soalnya cuman bisa meringis gitu kayak kedinginan gitu. Sebenarnya dia itu juga meninggalnya itu karena kolam renang. Tapi nggak ketahuan. Jadi pada saat kejadiannya tuh nggak ada orang. Ketemu udah ngambang aja gitu, cewek. Cuman jadinya sebenarnya harusnya sih dia udah nggak di sini ya harusnya. Cuman nggak tahu kenapa jadi stay di sini. Dan tempatnya tuh emang di paling depan tadi. Nggak pernah pindah-pindah dan cuman gitu doang udah, jadi mojok dan kedinginan. Kamu tadi di depan lihat apa awal-awal sih kelihatan sebenarnya waktu kita tadi opening itu si Nyainya kayak nyambut hai kayak gitu. Dia cuma ngeliatin kita tuh mau apa sih di sini gitu kan, kita mau ngapain karena ini rumah gue, lu mau ngapain di rumah gue gitu. Jadi dia kayak melihat, memantau niat kita apa gitu. Tapi karena tadi
udah salam, udah izin, udah minta izin, akhirnya dia bilang oke silakan masuk gitu. Sama yang di ruangan yang tadi yang ada anak kecil tuh, anak kecil yang anak tenggelam, itu kan sebelah sananya itu kan ada kebun. Nah itu ada genderuwonya, ya dia sih cuma ngapain gitu. Rada judes ya. Ya rada judes ngapain di sini gitu, tapi cuma mau ini datang jangan yang diomongin. jangan ini dipanggil katanya gitu. Nggak ngapa-ngapain om, cerita doang. Cuma gitu aja sih. Dia tuh jangan ya kayak asistennya Nyai di tempat ini. Ya karena dia udah lama ya, aku Udah tadi lama. bilang udah lama banget. Dia yang pertama kali nemenin Nyai di tempat ini gitu. Jadi kayak penjaganya Nyai. pribadi Sebenarnya gitu ya. waktu dia hidup dia kayak centengnya Nyai. Oh, berarti dia mengambil sosok genderuwo supaya Orang takut gitu. Terus tadi kan pas kita mau ke sana kan kamu sempet nggak mau. Iya. Sempet nggak mau, dia nggak boleh gitu. Emang dia ngomong apa? Dia bilang waktu yang ke ruangan yang satunya itu dia bilang gini, aku nggak suka, itu terang banget, rame katanya gitu. Makanya tadi aku bilang lampunya dikecilin. Makanya tadi aku bilang kan selama kita menuju ke ruangan itu aku cuma bilang permisi sebentar aja boleh ya, aku bilang itu. Karena kita juga harus ngomongnya baik kan sama dia. Nah, dia bilang aku nggak suka katanya gitu. Kalian ngapain sih rame banget katanya gitu-gitu bawa-bawa lampu katanya gitu. Aku mau istirahat dia bilang gitu. Tapi karena kita mintanya baik-baik, manis gitu kan, dan dia kan laki-laki. Ngeliat kita cewek-cewek dia seneng. Jadi dia bilang oke boleh gitu. Terus Tapi dia emang kenapa bau kentang ya, bau banget, maksudnya bukan bau banget tuh banyak, nyengat banget, karena emang sangat berkuasa di sini gitu. Jadi ya dia tangan kanannya si Nyai ini. Jadi kalau misalnya ada yang gimana ada yang kurang ajar kayak tadi misalnya nih kan dia bilang sama Arti ngapain sih lampu-lampu gitu, terus kita Arti jawab dong, emang kenapa, kan aku pengen masuk, itu pasti dia marah gitu, pasti akan ada efeknya ke kita. Cuman karena sopan jadinya ya bau aja gitu, baunya menyengat karena memang dianya juga besar gitu. Senyum-senyum Iya. di sini bau kentang lagi gitu tuh senyum-senyum diceritain cuma mesa-mesa. Iya, Bau tapi lagi. kalau aku melihatnya bukan sosok genderuwo, tapi udah sosok centeng. Iya, kayak pribumi yang keker gitu. Dia senyum-senyum, dia bilang tahu aja gitu. Dan ini bau golok loh. Iya. Bau golok. Kau tukang sate Madura, Madura. Ya kayak begitu. Tapi ini modelan Betawi gitu. Modelan Betawi zaman dulu deh, pakaiannya gimana, yang pakai ituan hijau tuh, gesper hijau, pakai ininya hitam. Ya centeng kan biasanya gitu, bentuknya begitu ya. Yang itu centengnya banyak, tapi si om ini yang utama. Nah yang ruangan sebelahnya itu yang aku bilang itu family. Nah itu juga sama, dia kayak centeng, istrinya itu ya ngeladenin Nyai, ngeladenin masak, ngeladenin kayak inilah ya sebenarnya. Kalau zaman dulu nih, kalau orang yang orang punya jabatan gitu ya, orang yang tinggi lah, itu pasti punya embannya, maksudnya yang jaganya itu turun temurun. Jadi aku jaga, ntar anak aku gantian jaga rumah ini, cucu aku gantian jaga rumah ini. Nah sama kayak di sini. Jadi ini baru ketahuan juga ya, ternyata sebenarnya mereka itu bukan genderuwo asli. Jadi mengambil wujud genderuwo supaya emang seram aja, supaya orang nggak sembarangan. Tapi aslinya itu berbentuk orang. Jadi kayak si bapak ini, si om ini, terus ada tadi kan aku bilang ada cewek, ada yang cewek itu sebenarnya mbok cewek, mbok, terus ada anaknya, terus tadi di ruangan yang situ tadi tempat berkumpulnya mereka, sering banget kayak berkumpul dapur, lah ya. Dapur kayak ruang makan gitu. Karena si Nyai ini kan suka sama anak-anak, jadi dia boleh bawa keluarga gitu, karena Nyai kan nggak punya anak, sepi. Jadi ibu bapaknya kerja, Nyai main sama anak-anaknya gitu. Seperti itu ceritanya. Oke, kalau gitu tadi cerita lengkapnya kayak gitu.
ternyata ada fakta baru, ternyata mereka bukan genderuwo sembarangan juga, mereka bukan genderuwo tapi mereka aslinya gimana. Sebenarnya bukan itu. Terus apalagi si cerita anak-anak tadi yang di depan, ternyata dia juga korban yang ada di kolam tapi nggak ketahuan gitu. Jangan lupa nonton dulu yang video yang sebelumnya supaya nggak bingung. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. dadah.